أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini, malam yang ke-18 nih. Malam yang ke-18 kita masih konsisten ya. Kita masih konsisten dan ini ada kemajuan sepertinya nih. Ada kemajuan ya. Kalau sudah malam 15 ke atas ada kemajuan, termasuk softnya juga maju ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang konsistensinya, konsistensi. Ketika malam ke-15 ke atas, nah itu kita lihat kita konsisten atau tidak. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya amal ibadah kita, puasa kita, kemudian tilawatul Quran kita, kemudian sholat kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak jamaah untuk merenungi salah satu hikmah ya di bulan Ramadan, itu adalah terkait dengan konsistensi. Sebagaimana tadi yang kita singgung ya, Ramadan itu mengajarkan kita tentang konsistensi. Konsistensi dalam apa? Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan Ramadan ini juga bisa dikatakan sebagai madrasah ya, sebagai tempat latihan kita, sebagai waktu untuk latihan kita yang nanti akan kita gunakan untuk 11 bulan yang akan datang. Bulan ini, bulan Ramadan itu sebetulnya melatih kita untuk konsisten dalam beribadah nanti 11 bulan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengutip salah satu hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cerdas ya, bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah." Ini sahabat generasi terbaik ya. Dia meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, "Wahai Rasulullah, katakanlah atau ucapkanlah ya dalam Islam satu ungkapan ya, atau satu kaidah. Satu kaidah yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu." Ya. Artinya sepeninggal Nabi dia tidak akan bertanya lagi. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, konsisten. Konsisten dengan keimanan, konsisten dengan ibadah. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis ini kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini di bulan Ramadan, maka Ramadan melatih kita untuk konsisten ya. Melatih konsisten. Kata para ulama, istiqomah ya, orang yang konsisten dalam beribadah itu ada dua hal yang bisa membuat kita konsisten ya. Yang pertama ya, perbuatan-perbuatan baik ya. Jadi keimanan kita itu kan kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun ya. Nah, kita bisa melihat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita bisa istiqomah. Kenapa? Karena kita konsisten dalam beribadah. Kita konsisten dalam beribadah. Iman kita naik ya. Iman kita naik. Ya, iman kita naik. Kata para ulama, iman itu akan naik kalau kita sering beribadah. Sehingga Ramadan ini menjadi ukuran ya. Kalau iman kita sampai tanggal 17 ini masih naik terus, berarti memang selama ini kita beribadah konsisten ya. Ibadah kita puasa, kemudian tilawatul Quran, sedekah, kemudian sholat lain dan lain sebagainya. Ketika kita konsisten, maka keimanan kita akan naik ya. Kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, dia akan naik ya.
yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan naik ketika kita banyak perbuatan baik. Nah, kalau kita berbuat keburukan, maka dia akan turun. Nah, di bulan Ramadan kita bisa mengukur, ya. Di bulan Ramadan kita bisa mengukur, ya. Bisa mengukur. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, supaya kita bisa istiqomah selain berbuat baik, ya. Kalau Ramadan ini sudah kita rasakan, ya. Ketika kita puasa konsisten selama 30 hari, nanti keimanan kita akan naik. Ketika kita rajin sholat ke masjid, kemudian juga qiyamul lail, maka keimanan kita naik. Kemudian yang kedua, kata para ulama, supaya kita konsisten, ya. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah di dunia ini untuk konsisten. Kata para ulama adalah ilmu, ya. Ilmu itu penting supaya kita konsisten. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak ilmu agama kita terutama, maka kita akan konsisten dalam beribadah. Minimal kita akan tahu celah-celah setan menggoda kita, ya. Karena di bulan Ramadan ini adalah latihan, ya. Karena salah satu latihannya adalah kita menahan, ya, godaan-godaan. Nah, sehingga kita tahu ilmunya apa. Karena ketika Allah mengatakan berpuasa, maka puasa itu salah satunya adalah menahan, ya. Menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku primitif kita, misalnya dari makan dan minum. Ya, kenapa? Kita diuji. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini membuat kita istiqomah atau konsisten. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir karena ada satu ayat, ya, ini kabar gembira buat kita yang konsisten, dan ini Ramadan ini bagian dari latihan kita, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini balasan atau nanti yang akan diterima oleh orang-orang yang konsisten, ya, termasuk kita hari ini latihan konsisten puasa, konsisten sholat malam, konsisten membaca Al-Qur'an, konsisten sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, ya. Karena yang dituntut oleh Allah adalah kita konsisten, ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten, ya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kata para ulama, kalimat ini tatanazzalu alaihimul malaika ini ketika orang yang konsisten tadi, orang yang istiqomah tadi, ketika hendak meninggal akan didatangi oleh malaikat. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Alla takhafu, janganlah kalian takut, ya. Kata para ulama, kalimat takut itu jangan kalian takut terhadap perbuatan kalian, terhadap amal kita. Amal kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, berpuasa, membaca Quran, ya, kemudian ibadah-ibadah Ramadan itu jelas dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapatkan. Kata para ulama, la takhafu, jangan takut. Amalan kalian tidak akan sia-sia, akan dibalas dan dilipat gandakan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Ya, maksud bersedih di sini, jangan kalian bersedih kepada keluarga yang akan kalian tinggal, ya, karena Allah akan menjadi penjamin, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Demikianlah hadirin yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kemudian juga dapat menambah keimanan kita dan kita konsisten hingga akhir di bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk utaqo minan nar, ya, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.